Hi guys, welcome back to another episode from Belajar 100. Today we are going to talk about 100 job interview questions. Once again, today we are going to talk about 100 job interview questions. Hari ini kita akan berbicara tentang 100 pertanyaan-pertanyaan dalam job interview yang berlangsung tentunya dalam bahasa Inggris ya. Dan jika ini adalah pertama kali Anda menonton video tentang job interview dalam bahasa Inggris dan di komunitas kami, maka aku sangat merekomendasikan, I highly recommend this video. Aku sangat merekomendasikan video ini. Video ini aku baru buat kemarin, bukan video yang sedang dibuat ini ya. Maksudnya ini adalah video lain yang baru saja aku buat kemarin dan aku publish di halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100 dan juga halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100 juga, yang berjudul kalau nggak salah itu adalah 8 pertanyaan yang paling populer dalam job interview dan bagaimana Anda menjawab pertanyaan tersebut dengan baik ya. Nah, di dalam video ini aku mengajarkan kalian atau berbicara dengan kalian sesuatu yang lebih dalam ketimbang video yang akan aku buat ini. Mengapa? Karena itu aku hanya pilih 8 yang paling populer saja ya. Dan di sini kita ada 100, jadi terlalu banyak. Kalau misalkan aku mau ngomong secara detail satu persatu, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi aku hanya kayak menjelaskan tetapi nggak terlalu detail di video yang ini. Dan jika Anda mau mengetahui lebih tentang job interview yang lebih dalam, tentunya tonton video yang ini, karena di sini aku berbicara mulai dari cara Anda menjawab, bagaimana Anda bisa menjawab dengan sukses, dan lebih banyak ada di dalam sana. Jadi silahkan nonton video tersebut. Dan jika Anda tidak paham, jangan lupa untuk nonton video tersebut terus menerus sampai Anda betul-betul dapatkan atau get the best out of it, right? So aku harap kalian bisa menguasai pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga bisa crush your next job interview. Anda bisa lulus, bisa do well in your next job interview, right? Aku berharap supaya Anda bisa mantap dalam job interview Anda berikutnya ya. Jika misalkan kemarin Anda tidak lulus atau tidak mantap dalam job interview tersebut, maka ini adalah waktunya bagi Anda untuk bisa buat yang bagus atau bisa lolos dalam job interview berikutnya ya. Yang penting Anda menonton video-video ini supaya Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris dan juga semakin hebat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ini akan membantu Anda untuk antisipasi setiap pertanyaan yang nanti akan ditanyakan dalam job interview Anda ya. Dan kita langsung saja masuk ke yang pertama. Ini juga kemarin adalah salah satu yang paling populer yang ditanyakan dalam job interview yang aku udah buatin videonya. Jadi untuk ini, jika Anda mau tahu lebih, tentunya harus nonton video tersebut. Cara melafalkan ini adalah mereka pasti mengatakan tell me about yourself. Once again, tell me about yourself. Tell me about yourself. Artinya katakan atau ceritakan ke saya tentang diri Anda, atau beritahu ke saya siapa diri Anda ya. Jadi ini tentunya Anda menceritakan siapa diri Anda. Dan untuk sukses dalam menjawab pertanyaan yang pertama ini, Anda harus ingat hal-hal berikut ya. Ini kemarin aku udah berbicara dengan panjang lebar di video saya yang sebelumnya. Saya bilang panjang lebar ya, benar. Jadi ini aku udah ngomong dengan lebih dalam di video saya yang sebelumnya, tetapi aku mau sedikit ulangi lagi. Ini bagian kecilnya saja. Kalau mau tahu lebih dalam tentunya harus tonton video yang ini ya. Tapi aku mau katakan bahwa pertama, untuk sukses menjawab pertanyaan ini tentunya Anda harus sopan ya. Ini adalah tips. Percaya diri tetapi tidak sombong, tidak kelihatan sombong. Yang berikut ini yang materinya ya, bahwa Anda harus berbicara tentang diri Anda secara jujur. Yang berikut berbicara tentang pengalaman karir Anda, ini wajib penting. Oke, pengalaman karir Anda. Berikut tentang pendidikan Anda.
alright? Atau juga ada pelatihan. Dan semuanya ini wajib relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak relevan sama sekali. Wajib relevan. Misalkan kalau pelatihan yang Anda ikuti, misalkan Anda mau menjadi seorang, anggap saja seorang accountant ya. Jadi pelatihan yang Anda ikuti adalah pelatihan yang berhubungan dengan bagaimana Anda supaya menjadi seorang accountant yang lebih baik. Jangan berbicara tentang sebuah pelatihan yang tidak ada koneksinya, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda saat ini ya, atau pekerjaan yang Anda lamar saat ini ya. Jangan sekali-sekali berbicara tentang sesuatu yang relevan. Tentang pendidikan juga, jangan berbicara mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, sesuatu yang tidak terlalu berguna. Kecuali Anda ditanyakan. Tapi kalau tidak ditanyakan, Anda hanya berbicara tentang pendidikan yang langsung relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar saat ini. Alright, itu yang harus Anda ingat. Alright, so now let's move on to the next supaya kita nggak bertele-tele. Yang kedua ini juga kemarin aku pilih sebagai salah satu yang paling populer karena memang ini paling banyak ditanyakan dalam setiap job interview, yaitu what are your strengths? Once again, what are your strengths? What are your strengths? Cara melafalkannya, what are your strengths? Alright. Ini juga kemarin aku udah buat kayak beberapa pertanyaan alternatif tentang ini, jadi silahkan nonton video tersebut untuk kuasai semua. Strengths di sini yang dimaksudkan bukan kekuatan kayak mengangkat barang ya. Ini tentang kelebihan-kelebihan kelebihan Anda atau kemampuan Anda. Misalkan saya orangnya tepat waktu. Nah, itu adalah salah satu kelebihan. Atau saya orangnya berambisi. Itu adalah salah satu kelebihannya. Jadi tentunya kemarin juga aku udah ngomong dengan dalam video saya yang kemarin tentang nomor kedua ini. Jadi silahkan tonton di sana. Yang ketiga juga kemarin aku udah pilih sebagai salah satu yang paling populer, yaitu what are your weaknesses? Cara melafalkan ini adalah weaknesses, alright, weaknesses. Nah, ini tentang kelemahan-kelemahan Anda ya. Jika Anda punya kelemahan, Anda harus jujur. Jangan seolah-olah Anda bertindak sebagai seseorang yang sempurna. Tidak ada seseorang di dunia ini yang sempurna. Jadi pasti Anda punya satu atau dua kelemahan. Dan dalam video kemarin aku udah kasih beberapa tips and tricks, cara untuk menjawab pertanyaan ini dengan bagus dan bisa membuat Anda menjadi seseorang yang lebih dipilih ketimbang orang lain ya. Itu juga silahkan tonton di video sana. Berikut nomor keempat, ini yang kemarin nggak ada, yaitu what do you see as a major success in your life? Once again, what do you see as a major success in your life? Cara melafalkannya yaitu what do you see as a major success in your life, alright? Ini artinya kayak sesuai pengalaman Anda, ini pandangan Anda terhadap kesuksesan Anda yang, salah satu kesuksesan Anda yang paling besar atau yang paling wow dalam hidup Anda, ya. Kayak kira-kira pandangan Anda terhadap kesuksesan itu apa? Atau kesuksesan tersebut itu apa, dan kira-kira apa pandangan Anda terhadap kesuksesan tersebut, alright? Jadi itu yang harus Anda jelaskan. Next, ini berlawanan dengan yang keempat, yaitu describe a major disappointment in your life. Disappointment ini artinya kekecewaan. Karena kita juga kadang kecewa akan sesuatu, tentunya ada yang kekecewaan kecil, ada juga yang kekecewaan besar. Jadi silahkan Anda deskripsikan. Describe a major disappointment in your life. Nah, misalkan seperti kematian orang tua atau kematian sahabat atau kehilangan pekerjaan di saat Anda sangat membutuhkan. Misalkan sekarang adanya krisis ekonomi karena coronavirus, kan banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Bisa jadi itu adalah salah satu disappointment Anda, yang mana Anda sangat membutuhkan uang saat ini, dan mungkin orang tua Anda sakit, atau istri suami Anda sakit, atau anak Anda sakit, Anda tidak punya uang. Itu adalah salah satu disappointment yang mungkin Anda bisa ceritakan. Tentunya ketika menceritakan itu, mereka akan melihat Anda
bagaimana reaksi Anda dalam menangani disappointment tersebut. Apakah Anda terlalu berlarut-larut dalam disappointment tersebut atau tidak, atau Anda mudah beradaptasi dan meskipun memang itu sakit, tapi Anda kayak masih realistis terhadap tersebut dan bisa move on, ya. Itu adalah yang bisa Anda lakukan. Jadi mereka mau melihat seberapa reaktif Anda terhadap hal tersebut dan bagaimana Anda bisa keluar dengan cepat dari disappointment tersebut. Karena bisa jadi ke depannya akan ada disappointment, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadap itu yang mereka akan pikirkan. Next, what motivates you? Once again, what motivates you? Cara melafalkan ini adalah what motivates atau motivates you. Artinya apa yang memotivasi Anda? Mungkin pacar Anda, keluarga Anda, atau apa ya? Atau bahkan you have the drive in your gut. Anda punya semacam sesuatu yang kayak ambisi ya, yang memotivasi Anda untuk maju terus. Itu juga silahkan Anda ceritakan. Yang paling penting adalah, by the way, jika Anda menjawab semua pertanyaan yang ini, entah 100 atau 200 pertanyaan ini, sekali lagi Anda harus selalu ingat yang ini ya, 3 tips ini. Sopan, percaya diri, dan yang berikut, ini juga nggak terlalu, tapi yang ini harus selalu relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Jadi 2 ini, 1 dan ketiga ini selalu dipegang di dalam pikirannya. Percaya diri tapi jangan sombong, sopan, dan semua jawaban Anda harus paling tidak relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Alright? Atau paling tidak berhubungan dengan sebuah nilai yang akan membawa perusahaan tersebut to the next level. Jadi Anda berkontribusi, bukan Anda hanya duduk dan minta gaji. Enggak kayak gitu. Seorang bos pasti meminta Anda untuk berkontribusi dalam membesarkan perusahaannya. Jadi seberapa banyak kontribusi yang bisa Anda kasih. Jadi Anda menjawab semua pertanyaan itu berdasarkan hal itu. Next, what does success mean to you? Ini artinya definisi sukses ke Anda itu apa? Apa arti dari sukses ke Anda? Ya, apakah sukses ke Anda itu hanya mungkin punya uang banyak atau apa, itu terserah Anda. Anda punya definisi tersendiri. Sekali lagi, semuanya itu harus paling tidak membantu perusahaan untuk maju ya. Next, what are 3 of your greatest accomplishments? Alright, accomplishments ini adalah pencapaian atau sukses ya, hampir mirip dengan yang di atas ini. Jadi accomplishment, tapi ini dalam bentuk plural, jadi accomplishments. Jadi ini artinya apa yang menjadi 3 dari pencapaian yang paling besar atau yang paling Anda banggakan dalam hidup Anda. Jadi Anda tinggal sebutkan, mungkin menang medali atau sebuah pertandingan, atau bahkan kalau misalkan Anda seorang penjual, Anda pernah menjual sampai miliaran rupiah atau bahkan jutaan dolar yang bisa membantu perusahaan Anda maju. Itu adalah salah satu accomplishments yang bisa Anda ceritakan. Next, what are your plans for the future? Ini artinya apa rencana-rencana Anda untuk masa depan Anda, alright? What are your plans for the future? Ini wajib Anda jawab karena ini mereka mau melihat seberapa ambisinya Anda untuk maju, ya. Jika mereka menanyakan pertanyaan ini dan Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya rencana, berarti Anda dalam masalah besar. Karena apa? Mereka akan melihat Anda sebagai orang yang tidak punya rencana untuk diri Anda sendiri, atau mungkin sebagai orang yang malas, atau tidak menjadi seseorang yang akan berkontribusi banyak terhadap perusahaan. Jadi Anda harus punya rencana akan masa depan Anda yang menunjukkan Anda berambisi. Tentunya ambisinya nggak menakutkan orang, terutama orang yang mewawancari Anda. Kalau memang Anda punya ambisi yang besar, anggap saja untuk menjadi CEO-nya, maka yang Anda lakukan adalah Anda sembunyikan untuk diri sendiri dulu. Jangan langsung menakutkan orang yang mewawancarai Anda. Itu nggak bagus ya. Jadi Anda harus punya rencana akan masa depan Anda. Alright? Itu menandakan bahwa kayak Anda punya drive ya. Anda punya drive untuk maju and grow. Next, number 10. Have you done any volunteer work?
Alright, once again, have you done any volunteer work? Volunteer ini artinya sukarela. Apakah Anda udah pernah terlibat dalam kegiatan sosial atau sukarela? Silahkan Anda ceritakan sukarela Anda. Misalkan Anda mengajar anak di jalanan atau Anda pergi membantu orang di daerah yang tertinggal. Itu adalah salah satu dari volunteer work. Alright, next. Number 11. Yaitu what are your hobbies? What are your hobbies atau hobbies ya? Artinya hobi-hobi Anda apa? Tentunya sekali lagi sebagusnya untuk semakin grow ya. Next, what do you like to do in your free time or what do you like to do in your spare time? Free time sama dengan spare time. Artinya di waktu senggang Anda. Apa yang Anda suka lakukan di waktu senggang Anda ya? Dan mungkin kalau misalkan Anda gunakan waktu senggang Anda untuk, meskipun Anda memang butuh yang namanya entertainment, tetapi Anda juga perlu untuk tumbuh dengan membaca buku atau mengikuti online courses. Itu sangat bagus supaya untuk pertumbuhan mindset dan juga pikiran Anda. Tentunya itu akan menjadi adding value untuk Anda terhadap perusahaan. Alright, next, where do you see yourself 5 years from now or 10 years from now? Artinya kan ini diminta Anda untuk memvisualisasikan diri Anda 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang. Kira-kira Anda mau jadi apa? Dan ini wajib dijawab. Jangan bilang I don't know. Jangan bilang kamu nggak tahu. Berarti ini hampir sama dengan yang ini, yang nomor berapa ya? 9 ini, nomor 9 ini. Yang mana Anda harus jawab bahwa 5 tahun dari sekarang aku udah menjadi bla bla bla. Dan ini aku juga udah jelaskan dengan detail di video sebelumnya. Jadi silahkan tonton di sana. Next, describe a time when you failed. Artinya deskripsikan sebuah waktu atau satu kali ketika Anda gagal. Nah, kemungkinan besar mereka menanyakan pertanyaan yang ke-14 ini adalah mereka ingin melihat bagaimana respons Anda terhadap yang namanya kegagalan. Kira-kira Anda orangnya yang mudah putus asa atau tidak? Atau Anda orangnya yang bisa belajar dari kesalahan? Alright? Jadi jika Anda orang yang suka belajar dari kesalahan dan mau grow, Anda kemungkinan besar diterima. Tetapi jika Anda orangnya yang mudah putus asa dan lari dari kenyataan, Anda kemungkinan besar tidak akan diterima. Next, number 15. What is your favorite book or what is your favorite movie? Nah, ini artinya apa buku favorit Anda atau apa film favorit Anda ya. Dan oh ya, ini cara Anda melafalkan ini. Banyak orang yang masih mengalami kesalahan, yaitu mereka bilang movie. Yang tepatnya adalah movie. Alright, movie. Alright, kayak gini, movie. Dan itu cara Anda melafalkannya. Dan ini tentunya mereka mau melihat apakah Anda orangnya suka menonton film-film atau membaca buku-buku yang tumbuh atau tidak, yang membuat Anda semakin maju atau tidak, atau Anda hanya suka menonton sesuatu yang tidak terlalu berkontribusi terhadap perusahaan dan kebaikan diri Anda. Next, number 16. What do you do for fun? Once again, what do you do for fun? Ini cara Anda melafalkannya adalah what do you do for fun. Ini artinya apa yang Anda lakukan untuk kesenangan Anda atau untuk menghibur diri Anda ya, yang Anda nikmati. Dan tentunya silahkan Anda menjawab. Next, what would you do if you won the lottery? Once again, what would you do if you won the lottery? Ini artinya bahwa apa yang Anda lakukan jika Anda menang yang namanya lottery atau lottery. Jadi cara Anda melafalkan ini adalah what, ini adalah would, ini adalah you, ini adalah do if you won the lottery atau lottery. Cara Anda melafalkan ini kalau gaya Amerika adalah lottery, tapi kalau gaya Inggris lottery. Lottery atau lottery ini adalah sebuah perjudiannya yang mana Anda bisa mendapatkan uang dengan lebih banyak sekali, bisa $1 juta yang miliaran ya.
Jadi kalau mereka bertanya kepada Anda, apa yang Anda akan lakukan jika Anda memenangkan sebuah lottery atau lottery, ada perjudian dengan uang yang banyak banget, itu mereka mau melihat Anda tentang bagaimana Anda memanage keuangan Anda, ya. Misalkan kalau Anda diangkat sebagai seorang accountant, tentunya ini penting untuk diketahui. Karena kalau Anda boros, tentunya Anda tidak bertanggung jawab akan uang tersebut. Tapi kalau Anda orang yang memiliki kayak sistem keuangan yang bagus, maka Anda akan lebih dipilih, ya. Next, number 18. Tell me about your educational background. Once again, tell me about your educational background. Cara Anda melakukan ini adalah tell me about your educational. Ini adalah background. Ini artinya ceritakan ke saya tentang latar belakang pendidikan Anda. Next. Dan sekali lagi, ini hanya Anda ceritakan hal-hal yang berhubungan atau relevan dengan pekerjaan yang sedang Anda lamar. Jangan menceritakan mulai dari TK, dari SD, dan hal-hal yang tidak penting lainnya. Ini tidak hanya tentang pendidikan formal, tetapi juga informal. Misalkan kursus atau apapun, pelatihan-pelatihan yang Anda ikuti, silahkan Anda ceritakan. Tentunya Anda harus bawa dokumen-dokumen yang diminta supaya ketika mereka minta Anda bisa langsung kasih. Next, number 19. What academic courses did you like the most? Or what academic courses did you like the least? Ini artinya bahwa pelajaran dalam sekolah Anda yang paling Anda sukai itu apa gitu ya, atau yang paling tidak Anda sukai itu apa, atau yang paling Anda sukai dengan sedikit. The least itu artinya sedikit atau memang Anda tidak suka itu apa, dan yang paling Anda suka itu apa, ya. The most itu artinya yang paling Anda sukai. Alright, jadi silahkan ceritakan. Next, number 20 or 20. Do you have plans for further education? Once again, do you have plans for further education? Ini artinya apakah Anda punya rencana untuk pendidikan lanjutan Anda? Misalkan Anda mau lanjut ke master, Anda mau lanjut ke doctoral, atau Anda mau lanjut ke mana, saya tidak tahu. Silahkan Anda ceritakan, ya. Apakah Anda punya rencana atau tidak? Kalau memang tidak, katakan tidak dan kasih alasan yang masuk di akal atau masuk di logika. Dan kalau memang ya, kasih juga alasan yang masuk di akal. Alright. Next, 21. Why did you choose your major? Once again, why did you choose your major? Ini artinya mengapa Anda memilih jurusan Anda sekarang ini. Misalkan Anda memilih jurusan accounting, kenapa Anda memilih jurusan tersebut? Atau Anda memilih jurusan bahasa Inggris, kenapa Anda memilih jurusan tersebut? Tentunya Anda menceritakan alasan di balik pemilihan jurusan tersebut. Entah karena disuruh orang tua, atau karena memang itu adalah passion Anda, atau memang ya karena Anda suka, ya. Tapi kalau misalkan Anda suka atau itu adalah passion Anda kemungkinan besar lebih diterima ketimbang kalau misalkan dipaksakan oleh orang lain. Apalagi orang bule, ya. Orang bule itu lebih kayak independen, kayak pilihan saya, it is my choice. Jadi mereka nggak terlalu suka kalau misalkan ada orang yang mendikte Anda untuk memilih jurusan tersebut. Jadi dengan sendirinya Anda, kayak bagi kalian yang didikte oleh orang tua untuk memilih jurusan tersebut, harus cari cara untuk bisa menjawab dengan lebih tepat. Next, which academic courses did you find most difficult? Once again, which academic courses did you find most difficult? Artinya bahwa pelajaran dalam sekolah apa yang menurut Anda paling sulit? Ini seperti yang tadi, ya, yang mana ya? Nomor 19 ini, ya. Number 19 itu dia mirip seperti nomor 22 ini. Next, number 23. Why do you want this job? Once again, why do you want this job? Artinya mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini, ya. Job atau job memiliki arti yang sama, ya. Mengapa Anda menginginkan pekerjaan yang ini? Tentunya Anda memberi alasannya. Bisa jadi Anda mau, kayak sebelumnya di video sebelumnya aku udah kasih contohnya. Misalkan aku ingin tumbuh, ya. I want to grow. Jangan bilang wanna, ya, karena ini di dunia yang formal
pakai bahasa yang formal. Jadi I want to grow as a person with the company. Kayak gitu juga boleh, atau Anda bisa mencari alasan yang lebih tepat. Next, 24. Why should we hire you? Ini juga aku udah jelaskan ya. Ini sama juga dengan why are you the best person for the job, alright? Why are you the best person for the job? Ini artinya mengapa Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Jadi dia sama dengan nomor 24. Dan kayaknya kita langsung lanjut ke yang sampai nomor 27 aja deh. Next, 26. Explain how you'd be an asset to this company. Once again, explain how you would be an asset to this company. Artinya, jelaskan bagaimana Anda akan menjadi aset dari perusahaan ini. Karena bagi orang Barat, ketika Anda bekerja di perusahaan tersebut, Anda adalah aset dari perusahaan. Anda akan dihargai, Anda akan dirawat seperti mereka merawat perusahaan tersebut. Jadi bagaimana Anda bisa menganggap diri Anda sebagai aset yang berharga di dalam perusahaan tersebut. Jadi ini tentunya Anda juga, pertanyaannya mirip seperti 25 dan juga 24. Alright. Next, 27. Why do you think you will be successful in this job? Once again, why do you think you'll be successful in this job? Artinya mengapa Anda berpikir Anda akan sukses di dalam pekerjaan ini, ya? Dan tentunya Anda menjawab sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang paling penting adalah semuanya selalu sopan dan selalu relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. And I think that's it for the first part. Saya pikir cukup sampai di sini untuk bagian yang pertama. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100 dan juga follow, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, karena ketika kita mencapai 10.000 likes and followers di halaman Facebook, 10.000 orang yang like dan follow halaman Facebook kita di Kursus Bahasa Inggris RBA 100, kita akan membuka semua teknik yang bisa membuat kalian makin lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita akan buka-bukaan semuanya di sana. Yang paling penting kita udah mencapai 10.000 likes and followers di halaman Facebook kita. Sekarang kita udah 3.000 mendekati 4.000. Saya harap kita bisa saling membantu untuk bisa mencapai angka 10.000 dengan lebih cepat. Jangan lupa untuk membagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda atau ke halaman mana saja, termasuk grup WA dan Facebook Anda, supaya semakin banyak yang belajar dari kita dan semakin banyak mereka berkembang dalam bahasa Inggris, atau dengan sahabat Anda yang juga memiliki keinginan besar untuk lancar ngomong bahasa Inggris. Alright, and untuk teman-teman yang belum nonton video yang paling pertama, yaitu tentang 8 pertanyaan yang paling populer dalam job interview dalam bahasa Inggris dan bagaimana Anda bisa menjawabnya, jangan lupa untuk tonton video tersebut, karena akan sangat berguna bagi Anda untuk bisa menguasai dengan lebih detail dan lebih dalam tentang job interview dalam bahasa Inggris. Alright guys, I hope you understand today's lesson and see you in the next part.